mengetahui tugas dari mata kuliah Sosiologi Peternakan dalam tema permasalahan dalam dunia peternakan. Baik, saya di sini mengambil contoh permasalahan yaitu tentang limbah peternakan yang terjadi di Jakarta. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan ini bisa terjadi. Permasalahan ini berawal dari kecurigaan seorang warga setempat bernama Hasan Al-Habsyi, warga RT 05 RW 05, Cikoko Pancoran, Jakarta Selatan. Pak Hasan mulai diteror oleh nyamuk-nyamuk yang tiba-tiba bermunculan. Padahal selama ini rumah Pak Hasan itu terbebas dari nyamuk. Dan karena nyamuk-nyamuk tersebut, istri Pak Hasan menjadi demam tinggi. Istri Pak Hasan mengalami demam tinggi pada kondisi hamil. Karena mengalami permasalahan-permasalahan itu, Pak Hasan mulai mencari tahu penyebab kenapa banyak nyamuk di sekitaran rumahnya. Pak Hasan mulai mencari tahu, menelusuri sekitaran daerah rumahnya. Setelah menelusuri beberapa lama, Pak Hasan akhirnya menemukan ada kotoran hewan yang ada di selokan daerah sekitar rumahnya. Dan setelah ditelusuri lagi, kotoran hewan ini berasal dari peternakan yang ada di sekitar rumahnya. Karena selain mengotori selokan dan menyebabkan bau yang kurang sedap, saluran air di sekitarnya juga meluap yang akhirnya limbah kotoran ini menyebabkan kerasan bagi warga sekitar. Baik, yang terlibat dalam permasalahan ini yaitu yang pertama itu masyarakat ya. Masyarakat itu adalah pihak yang paling dirugikan pada masalah ini karena dengan adanya pencemaran limbah peternakan yang dibuang tanpa diolah dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat. Limbah kotoran peternakan yang dibuang tanpa diolah masih mengandung bakteri E. coli dan salmonella, yang mana bakteri tersebut dapat menyebabkan masalah pencernaan. Lalu yang kedua itu ada pemerintah pusat itu sebagai accommodation atau sebagai penengah. Pemerintah harus bisa bersikap netral dalam mengatasi kasus ini. Pemerintah dapat bertindak sebagai mediator antara masyarakat dengan peternak. Pemerintah dapat membuat pertemuan terbuka antara peternak dengan masyarakat untuk membahas solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan limbah peternakan tersebut. Pemerintah dapat memberikan aturan yang ketat tentang pembuangan limbah kotoran peternakan, yaitu lalu pemerintah daerah dan pusat itu sebagai cooperation. Di dalam pemerintahan terdapat berbagai kedinasan yang dapat membantu dalam menangani permasalahan peternakan. Di antaranya ada Dinas Peternakan dan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam kerjasama antara pemerintah dapat memberikan beberapa bantuan untuk peternakan. Salah satunya yaitu memberikan pelatihan dalam mengolah limbah peternakan. Hal ini sangat membantu bagi peternakan karena peternakan bisa mendapat pengetahuan untuk mengolah limbah hasil peternakan yang akhirnya bisa diubah menjadi hal yang lebih bermanfaat ya bagi sesama manusia. Selain menyediakan pelatihan, pemerintah juga dapat menyediakan layanan infrastruktur dalam pengolahan limbah peternakan. Pemerintah membangun fasilitas pengolahan limbah yang nantinya dapat disewakan oleh para peternak untuk mengolah hasil limbah peternakan. Dengan begitu, peternakan dapat keuntungan dari hasil sewa fasilitas pengolahan limbah, sedangkan peternakan dapat hasil olahan yang bisa dimanfaatkan lagi dan bisa mendapat keuntungan dari hasil olahan tersebut. Lalu ada juga pihak dari lembaga pendidikan itu sebagai cooperation di dalam permasalahan limbah peternakan ini. Lembaga pendidikan dapat membantu peternakan untuk mengembangkan hasil dari limbah tersebut. Lembaga pendidikan bisa melakukan penelitian untuk menghasilkan olahan limbah peternakan menjadi lebih efektif dan ramah lingkungan. Selain itu, lembaga sosial dapat mendorong dari mahasiswa untuk mengembangkan usaha sosial yang dihasilkan dari olahan limbah peternakan. Lalu ada juga di sini lembaga swadaya pangan atau disingkat LSM. LSM dapat melakukan advokasi untuk mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi terkait pengolahan limbah kotoran peternakan.
dan juga tegas terhadap penegakan hukum jika peternak melanggar aturan yang sudah dibuat. Selain dapat menjadi penengah peternakan dengan pemerintah terkait aturan dan regulasi tentang pembuangan limbah kotoran peternakan, LSM dapat menjadi penengah antara peternak dengan masyarakat, yaitu dengan mencari solusi terkait permasalahan yang ditimbulkan. Jadi, menjadi penengah antara masyarakat dan peternakan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi LSM juga mempunyai peran antara masyarakat dan pemerintah. Lalu ada juga pihak dari media sebagai assimilation. Media dapat berperan penting dalam mengatasi masalah limbah kotoran peternakan dengan cara membantu menyatukan berbagai kepentingan dari peternak, masyarakat sekitar, dan pemerintah untuk mencapai solusi yang lebih baik. Media dapat berfungsi sebagai penyebaran nilai dan praktik pengolahan limbah. Media berperan dalam menyebarkan informasi mengenai praktik pengolahan limbah peternakan yang ramah lingkungan. Dengan mengedukasi peternakan dengan cara-cara pengolahan limbah yang lebih baik, media membantu dalam proses adaptasi peternak terhadap standar lingkungan yang baru. Lalu setelah saya menjelaskan berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan ini, kita berpindah ke unsur-unsur kultur universal yang terjadi. Unsur universal yang terjadi yang pertama yaitu ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan menjadi permasalahan yang penting di sini. Setiap peternakan harus memiliki pengetahuan dalam menangani limbah kotoran peternakan supaya tidak mencemari lingkungan atau bahkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan peternak tentang teknologi pengolahan limbah seperti biogas atau pupuk organik mengakibatkan mereka membuang limbah peternakan tanpa proses yang tepat, yang kemudian berdampak pada pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat. Lalu, kultur universal yang kedua ada nilai dan norma sosial. Norma sosial yang tidak melanggar keras praktik pembuangan sampah secara sembarangan dapat memperburuk keadaan. Peternakan seharusnya sadar bahwa membuang limbah kotoran ternak sangat merugikan masyarakat. Selain lingkungan menjadi kotor, lingkungan sekitarnya menjadi kurang sehat sehingga dapat menimbulkan wabah penyakit. Hal ini tentunya melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dikarenakan peternakan ini sama saja mengganggu kenyamanan bagi masyarakat. Lalu ada sistem hukum dan pemerintahan. Dalam menangani permasalahan ini, pemerintah tidak bisa diam saja. Pemerintah harus memberikan teguran keras pada peternakan supaya tidak melakukan pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam menerapkan teguran sehingga menyebabkan efek jera, maka harus ditegakkan hukum yang tegas. Tidak boleh setengah-setengah dalam menegakkan hukum yang berlaku, supaya para peternak tidak membuang limbah kotoran secara sembarangan. Lalu yang keempat ada sistem sosial. Kehidupan sosial dalam komunitas peternak juga mempengaruhi bagaimana masalah limbah diatasi. Kolaborasi antar peternak, dukungan dari kelompok komunitas, atau adanya inisiatif lokal untuk bersama-sama menangani limbah seringkali terbatas. Seringkali masalah limbah dianggap sebagai tanggung jawab individu daripada tanggung jawab kolektif, sehingga tidak ada solusi bersama untuk diterapkan. Lalu, strata sosial yang berinteraksi dalam kasus industri peternakan. Pada kasus ini, yang pertama ada peternakan tentu saja. Peternakan berada di posisi paling atas dikarenakan peternakan adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menangani permasalahan limbah kotoran sapi yang pengolahannya masih belum maksimal. Karena permasalahan limbah kotoran ini disebabkan oleh peternakan. Peternakan bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu menangani permasalahan limbah kotoran peternakan. Dan peternakan juga harus menjalin komunikasi pada masyarakat untuk menangani permasalahan limbah kotoran ternak yang belum terolah dengan baik. Lalu yang kedua ada pemerintah. Pemerintah harus bisa menjadi penengah untuk peternakan dan masyarakat supaya tidak terjadi konflik di antara peternak dan masyarakat. Pemerintah harus membantu peternakan dalam menangani limbah kotoran ternak seperti memberi bantuan fasilitas untuk pengolahan limbah, atau juga bisa memberi pelatihan pengolahan limbah yang baik dan benar.
Pemerintah juga harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan dan meredam jika masyarakat melakukan aksi anarkis. Lalu yang ketiga, ada masyarakat. Masyarakat pada kasus ini adalah sebagai korban yang disebabkan oleh peternakan karena masyarakat yang merasakan dampak dari pencemaran limbah kotoran peternakan secara langsung. Bau yang kurang sedap, sumber air jadi tercemar, dan juga penyakit seperti diare itu dirasakan oleh masyarakat ya akibat dari limbah kotoran peternakan ini. Akan tetapi masyarakat tidak boleh diam saja, meskipun begitu masyarakat juga memiliki peran dalam menangani kasus ini. Masyarakat dapat bergotong royong dalam membersihkan lingkungan yang dicemari. Lalu, social mobility yang terjadi pada kasus ini adalah mobilitas vertikal dan status masing-masing pihak, yaitu pertama peternakan. Peternakan sebagai pihak yang bertanggung jawab karena permasalahan ini disebabkan oleh peternakan. Jadi peran peternakan adalah menangani limbah kotoran peternakan yang sudah mencemari lingkungan. Lalu yang ketiga ada pemerintah, statusnya sebagai pihak penengah bagi masyarakat dan peternakan. Peran masyarakat adalah membantu peternakan dalam menangani kasus ini. Yang ketiga ada masyarakat, statusnya menjadi pihak yang paling dirugikan dalam permasalahan ini. Akan tetapi masyarakat tidak bisa hanya diam saja pasrah menerima keadaan dan mengandalkan peternakan dan pemerintah dalam menangani kasus ini. Maka peran pemerintah adalah membantu membersihkan lingkungan yang tercemar. Lalu untuk solusi pada permasalahan ini itu diperlukan kerjasama antara peternakan, pemerintah, dan masyarakat. Yang pertama itu solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu berpartisipasi dalam pemanfaatan limbah kotoran sapi, lalu berpartisipasi dalam pengawasan, yaitu menegakkan aturan yang ketat, maka pengawas sangatlah diperlukan untuk mengawasi pihak yang melanggar peraturan tersebut. Lalu yang ketiga ada kampanye lingkungan. Dengan membuat kampanye menjaga lingkungan, warga dapat menciptakan budaya menjaga lingkungan di daerah tersebut. Lalu yang bisa dilakukan oleh peternakan itu pengolahan limbah dengan baik, pelatihan dan edukasi. Pihak peternakan bisa melakukan pelatihan dan edukasi tentang pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan efisien. Dan lalu yang ketiga yang dapat dilakukan oleh peternakan itu adalah melengkapi fasilitas yang dapat menunjang pengolahan limbah dengan baik. Dan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu menegakkan regulasi yang ketat, memberikan pelatihan bagi peternakan, lalu membangun fasilitas yang lengkap untuk peternakan. Baiklah, itu adalah hasil dari pengerjaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.